Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuni Arenti, NIM 10520092. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS MK pengantar ilmu hukum. 1. Jelaskan definisi sumber hukum, macam-macam sumber hukum dan contohnya. Uraikan dengan sangat jelas. Sumber hukum adalah segala apa saja atau sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala apa saja sesuatu, yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum. Faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, dari mana hukum itu dapat ditemukan. Menurut Kansil, sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Macam-macam sumber hukum ada dua, yaitu sumber hukum dalam arti material dan formil. 1. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum, dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan lain-lain. Dalam kata lain, sumber hukum formil adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum, pengaruh terhadap pembuatan undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya. Atau faktor yang ikut mempengaruhi materi atau isi dari aturan-aturan hukum, atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Dalam berbagai kepustaka hukum ditemukan bahwa sumber hukum material itu terdiri dari 3 jenis, yaitu sumber hukum historis, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. 2. Sumber hukum sosiologis, yaitu sumber hukum dalam arti sosiologis, yaitu merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, budaya, dan sebagainya. 3. Sumber hukum filosofis. Sumber hukum ini di sini dinyatakan isi hukum asalnya dari mana. Contoh hukum material yang material adalah mendidik, dan faktor tersebut adalah faktor indil dan faktor kemasyarakatan. Sumber hukum formil. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi, sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Macam-macam sumber hukum. Hukum formal. 1. Undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, perjanjian, doktrin. 2. Jelaskan tentang objek dan subjek hukum dan berikan contohnya. Uraikan dengan sangat jelas. A. Subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Sesuatu pendukung hak atau kewajiban, jadi memiliki wewenang hukum. Sebagian subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. 1. Manusia. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia adalah pembawa hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan sesuatu tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan tujuan menikah, membuat wasiat, dan sebagainya. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak mulai dari saat ini dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak, dianggap telah lahir. Jika kepentingannya
memerlakukan untuk menjadi ahli waris. Jadi pada hakikatnya setiap manusia sejak ia lahir memperoleh hak dan kewajiban. Apabila ia meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya akan beralih kepada ahli warisnya. Bahkan oleh hukum anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan pun sudah mempunyai hak, karena dianggap telah dilahirkan dengan catatan ia kepentingannya menghendaki hak waris. Hal itu diatur dalam pasal 2 ayat 1 KUHP Perdata. 2. Badan hukum. Badan hukum adalah bukan orang tapi merupakan badan-badan kumpulan manusia yang oleh hukum diberi status person yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia. Badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, misalnya dapat melakukan persetujuan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Badan hukum. Badan hukum dapat dibagi menjadi 1. Badan hukum publik, yaitu badan hukum yang didirikan oleh pemerintah atau negara yang lapangan pekerjaannya adalah untuk kepentingan umum, misalnya negara Republik Indonesia, daerah tingkat 1, kota madya, bank negara, dan sebagainya. 2. Badan hukum. Badan hukum privat, yaitu badan hukum yang bentuk dan susunannya diatur oleh hukum privat dan menurut tujuannya yang dikejar dapat dibedakan dalam perikatan dan tujuan material berkumpulan masjid, negara, gereja, perikatan dengan tujuan memperoleh laba atau PT, perikatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan material para anggotanya atau koperasi. Di samping penggolongan tersebut dapat pula dibagi-bagi badan hukum yaitu menjadi 2 jenis, yaitu korporasi ialah suatu gabungan orang yang dapat berpergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai hukum subjek hukum tersendiri atau personifikasi, misalnya PT, koperasi, dan sebagainya. 2. Yayasan ialah tiap kekayaan yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu, misalnya yayasan, badan wakaf, uli, dan sebagainya. Contoh subjek hukum anak di bawah umur. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia, atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok atau objek suatu hubungan hukum karena hal itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Biasanya objek hukum disebut benda. Benda menurut pasal 49 KUHP Perdata ialah semua barang, semua hak yang dapat dimiliki subjek hukum. Macam-macam benda. 1. Menurut pasal 503 KUHP Perdata, benda dibedakan antara benda terwujud atau bertubuh, yaitu yang dapat diraba oleh panca indera seperti buku, rumah, meja, dan sebagainya. Benda tidak terwujud, tak bertubuh, yaitu segala macam hak seperti hak cipta, hak mereka, paten, piutang, dan lain-lain. 2. Menurut pasal 504 KUHP Perdata membedakan benda-benda bergerak yang dibedakan sebagai berikut. Menurut sifatnya dapat bergerak sendiri, hewan yang dapat dipindahkan seperti buku, meja, karena menetapkan undang-undang hak atas benda 1 dan 2 di atas. Benda tidak bergerak dibeda-bedakan seperti berikut. 1. Karena sifatnya tanah dan semua yang didirikan di atasnya seperti rumah dan sebagainya, dan yang ada dalam tanah kekayaan alam yang terpendam. 2. Karena
Maksud tujuan yaitu benda-benda yang oleh pemilik dihubungkan dengan benda tersebut di atas, misalnya gambar-gambar atau kaca-kaca yang dipasang dalam gedung percetakan. 3. Karena penetapan undang-undang atau hak-hak atas benda tersebut 1 dan 2. Misalnya hak guna usaha. Contoh objek hukum. Saya membeli sebuah handphone, lalu saya melakukan perjanjian jual beli handphone sama teman saya. Dalam hal ini, handphone menjadi objek hukum dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. 3. Jelaskan tentang hak dan kewajiban, uraikan dan memberikan contoh. Hak adalah izin dan wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subjek hukum. Hak itu dapat dibedakan antaranya 1. Hak mutlak, hak absolut. 2. Hak nisbi atau hak relatif. Hak mutlak dan absolut. Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hal mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sebaiknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat pula dibagi menjadi 3 golongan. 1. Hak asasi manusia, misalnya hak seseorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam suatu negara. B. Hak publik mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. 3. Hak perdataan, misalnya hak marital, yaitu hak seorang suami untuk menguasai istrinya dan harta benda istrinya. 2. Hak atau kekuasaan orang tua. 3. Hak perwalian atau hak pengampunan. Hak nisbi, hak relatif. Hak nisbi ialah hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Hak nisbi sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Contoh dari persetujuan jual beli terdapat hak nisbi atau relatif seperti hak penjual untuk menerima pembayaran dan kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Hak pembeli untuk menerima barang dan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada penjual. Kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan antara dua pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi, selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Kewajiban tidak selalu muncul sebagai akibat adanya kontrak, melainkan dapat pula muncul dari peraturan hukum yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang. Kewajiban di sini merupakan keharusan untuk menaati hukum yang disebut wajib hukum. Contoh hukum kewajiban, ya, saya mempunyai sepeda motor, wajib membayar pajak sepeda motor tersebut. 4. Jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum, uraikan dan memberikan contoh. Peristiwa hukum yaitu peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang timbul dari hubungan-hubungan anggota masyarakat yang oleh hukum diberikan akibat-akibat hukum.
Peristiwa hukum dibedakan menjadi dua. 1. Perbuatan subjek hukum atau manusia dan badan hukum. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum dapat pula dibedakan antara lain perbuatan hukum, yaitu perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban sesuatu perbuatan merupakan perbuatan hukum. Kalau perbuatan itu oleh hukum diberi akibat atau mempunyai akibat hukum, dan akibat itu dikehendaki oleh yang bertindak. Perbuatan hukum itu terdiri dari perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang diberikan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya perbuatan surat wasiat, pemberian hadiah sesuatu atau benda, hibah dan sebagainya. Perbuatan hukum kedua pihak ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak atau timbal balik. Misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa, menyewa dan lain-lain. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum yang hukum atau peristiwa hukum lainnya yaitu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang tidak merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum. Contohnya kelahiran seseorang bayi, kematian seseorang, atau waktu kedaluarsa atau sewa menyewa. Kadaluarsa dibagi menjadi dua. Satu, kadaluarsa akuisitif adalah kadaluarsa atau lewat waktu yang menimbulkan hak. Dua, kadaluarsa ektisif adalah kadaluarsa yang melenyapkan kewajiban melahirkan, langsung menimbulkan hak anak yang lahir untuk mendapatkan pemeliharaan dari orang tuanya dan menimbulkan kewajiban bagi orang tuanya untuk memelihara anaknya. Kematian juga merupakan peristiwa hukum karena dengan adanya kematian seseorang menimbulkan hak dan kewajiban para ahli warisnya. Kemudian lewat waktu dapat mengakibatkan seseorang memperoleh suatu hak atau membebaskan dari suatu tanggung jawab atau kewajiban setelah habis masa tertentu dalam syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang terpenuhi. 2. Hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain, atau dalam kata lain, isi adanya hubungan tersebut adalah hak dan kewajiban pihak-pihak. Hubungan tersebut diatur oleh hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur. Orang-orang yang berhak, kewajibannya saling berhadapan. Contohnya A menjual rumahnya kepada B, maka A wajib menyerahkan rumahnya kepada B. A berhak meminta pembayaran kepada B. B wajib membayar kepada A. B berhak meminta seorang rumah A setelah dibayar objek terhadap nama atau hak dan kewajiban di atas tidak berlaku dalam contoh tersebut terhadap rumah. Hubungan antara pemilik hak dan pengembang kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan. Contohnya A dan B sewa menyewa rumah. Setiap hubungan hukum mempunyai 2 segi, yakni kekuasaan hak dan kewajiban. Adanya hubungan hukum harus memenuhi syarat-syarat.
adanya dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu. Timbul peristiwa hukum, contohnya A dan B mengadakan peristiwa jual beli rumah, diatur oleh pasal 1474 dan 1513 KUHP Perdata atau dasar hukumnya. Terjadi peristiwa hukum disebut perjanjian jual beli. Hubungan hukum dibagi menjadi dua. Satu, hubungan hukum sepihak, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak secara berlawanan. Contoh kasus penghibahan atas tanah dari orang tua angkat kepada anak angkatnya. Dua, hubungan hukum timbal balik, yaitu hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang bersangkutan. Contohnya perjanjian jual beli sebidang tanah. Dalam hal ini timbul hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. 3. Akibat hukum. Akibat hukum yaitu akibat sesuatu tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki dan yang diatur oleh hukum. Atau akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Akibat hukum dapat berupa lahirnya atau lenyapnya sesuatu keadaan hukum. Contohnya menjadi umur 21 tahun cakap untuk melakukan tindakan hukum dalam pengampuan, jadi kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum di atas. Lahirnya, ubahnya, dan lenyapnya sesuatu hubungan hukum, hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Contohnya, A mengadakan perjanjian jual beli dengan B. Lahir hubungan hukum A atau B. Sesudah dibayar lunas, lenyap hubungan itu. Sanksi apabila melakukan tindakan melawan hukum. Contoh, A menabrak seseorang hingga mengakibatkan luka berat. A harus mendapat sanksi berupa pidana penjara atau pidana denda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.